IKP, K3 yang harus kita coba untuk akomodir di dalam standar. Next. Nah, di dalam konsep penyusunan ini, regulasi-regulasi yang terkait itu kita jadikan satu di dalam bab 1. Jadi nanti seluruh regulasi yang ada itu adanya di bab 1. Kemudian penyelenggaraan itu nanti ada UKM dan UKP. Dan ini nanti akan tersebar menjadi 5 bab. Dan untuk konsep pendekatannya ini yang mungkin baru. Kalau kata Dr. Victor agak ini ya kasar, nggak apa-apa dalam tanda kutip. Kalau akreditasi yang kemarin itu kita hanya melihat dosa puskesmas. Tapi kalau akreditasi yang revisi tidak hanya dosa puskesmas yang dilihat, tapi juga dosa dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi kalau tidak ada pembinaan oleh dinas kesehatan kabupaten kota, maka bisa mempengaruhi dari nilai akreditasi. Jadi itu, nah di dalam standar akreditasi yang kita coba sesuaikan dengan standar akreditasi dari Dispua, ini kalau mereka bilangnya adalah prinsip, kita bilangnya adalah bab. Jadi kita sesuaikan ada di prinsip 3, 4, 5, dan 6. Nah, ada beberapa hal, makanya kenapa naik turun elemen penilaiannya dari beberapa draft yang selalu kita sosialisasikan. Awalnya adalah yang terkait, misalnya terkait dengan keuangan. Kita sama sekali menganggap bahwa tidak perlu lagi dari akreditasi melihat dari sisi keuangan. Kenapa? Oh, dari BPK ataupun Ijen itu semuanya sudah memeriksa. Jadi tidak perlu lagi. Tapi ternyata di sini ini diminta penilaian tentang manajemen keuangan, sehingga kami masukkan kembali elemen penilaian tentang keuangan. Itu adalah contoh kecil, dan beberapa ruang lingkup yang lain yang harus kita masukkan kembali, kita sesuaikan dengan standar dalam penilaian akreditasi Dispua. Next. Nah, untuk struktur masih sama, bab terdiri dari beberapa standar. Standar terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria itu nanti ada pokok pikirannya yang banyak yang minta ampun nanti, dan elemen penilaiannya itu ada di kriteria. Nah, ini berbedanya lagi dengan standar akreditasi 2015. Di yang revisi pokok pikiran itu kita masukkan semuanya yang memang berkaitan dengan elemen penilaian. Kali ini kami upayakan supaya tidak ada perbedaan persepsi. Karena kalau ada perbedaan persepsi, misalnya dari pendamping ke surveyor, nah itu bisa pada waktu survei pertumpahan darah, puskesmasnya mati di tengah-tengah, gitu kan? Sehingga kita coba untuk pokok pikiran itu kita masukkan seluruhnya yang terkait dengan elemen penilaian. Next. Ini bab standar saya pikir teman-teman sudah paham. Next. Kriteria pokok pikiran, next. Dan elemen penilaian. Okay, next. Nah, terkait dengan RDOWS ini nanti selain standar kita akan membuat SK Dirjen terkait instrumen akreditasi, sehingga nanti akan menjadi acuan untuk masing-masing dokumen tersebut. Di masing-masing elemen penilaian itu dokumennya apa saja. Balik lagi tadi supaya tidak ada perbedaan surveyor satu dengan yang lainnya mintanya beda. Karena tingkat keilmuan masing-masing surveyor di luar akreditasi, tapi ruang lingkup mutu itu berbeda. Sehingga pemahaman terhadap standar elemen penilaian itu pasti akan berbeda.
Nah, untuk menghilangkan itu, mencoba untuk meminimalkan perbedaan persepsi, kita akan nanti buat SK Dirjen terkait instrumen standar akreditasi. Next. Terus next. Dan ini untuk perbedaannya dari 9 bab itu menjadi 5 bab. Kemudian dari 776 elemen penilaian menjadi 328 elemen penilaian. Kemarin terakhir sebelum kesini, ini gimana ini sudah. Sebelum kesini kami mohon maaf, kami baca lagi, sehingga ada beberapa penambahan elemen penilaian. Jadi makanya saya bilang seharusnya udah stop, gak usah dibaca lagi. Karena begitu dibaca lagi, nemu lagi, dibaca lagi. Kok ada lagi yang pulang gitu ya. Jadi mungkin akan ada beberapa penambahan sedikit, nggak terlalu. Next. Dan ini adalah di masing-masing bab untuk jumlah elemen penilaian yang paling banyak itu ada di bab 1. Kemudian 1, 2, 5, 3, kemudian 4. Jadi dan yang baru muatannya itu kau yang mengawali dan kau yang mengakhiri gitu ya. Ada di bab 1 dan bab 5. Itu muatan yang baru yang paling banyak. Jadi nanti di awal itu dengan Dr. Victor and tim, di bab 5 nanti dengan saya and tim. Jadi kau yang mengawali dan kau yang mengakhiri bab 1 dan bab 5 itu nanti paling banyak muatan yang baru. Next. Kemudian kami ingin mengilustrasikan perbedaannya karena intinya adalah tidak ada dokumen yang ada di standar edisi 2015 yang dihilangkan di standar edisi revisi. Jadi nggak ada yang hilang, tapi malah nambah. Hanya tempatnya berubah. Nah, ini terkait dengan penyimpanan dokumen saja. Jadi itu yang selalu dikhawatirkan oleh teman-teman di lapangan. Apakah kami mau mempersiapkan bab 9 atau bab 5? Nah, kalau kami sampaikan itu sebaiknya adalah bab 9. Kenapa? Karena yang masih legal dan ditetapkan adalah bab 9 bab. Ya, bukan yang 5 bab. Namun dipelajari yang 5 bab. Nah, di sini ini adalah mungkin nanti sebagai salah satu untuk meringankan dari teman-teman perpindahannya di mana. Nah, ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan kepemimpinan manajemen. Ini masih ada nanti di bab 1. Kemudian 1, 2 itu masuk ke bab 1. Kemudian yang peningkatan mutu manajemen resiko yang AITM-nya itu masuk di bab 1. Yang mutunya itu nanti masuk di bab 5. Next. Kemudian untuk khusus yang bab 1, 2, 3 di yang 9 bab itu akan menjadi bab 1. Total itu 102 elemen penilaian dari 212. Next. Di yang 11 dan 12 itu masuk di yang versi revisi itu di 11. Terkait dengan evaluasi itu masuk ke 1.5. Nah, disinilah audit internal yang tadinya ada di bab 9 itu masuk ke bab 1. Dan ini juga yang perlu kami ingatkan kepada teman-teman, nanti juga tolong diingatkan kepada teman-teman di kabupaten kota dan puskesmas bahwa struktur di dalam standar akreditasi ini bukan sesuai dengan struktur organisasi puskesmas.
Karena kemarin saya menemukan di Puskesmas audit internal itu dimasukkan di dalam admin, PJ admin. Padahal audit internal itu adalah masuk ke dalam tim mutu internal. Kenapa kami masukkan ke dalam bab 1? Karena audit internal itu masuk ke dalam sistem pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Gitu. Bukan berarti audit internal kami masukkan bab 1 kemudian itu menjadi strukturnya di bawah dari PJ admin. Itu yang nanti menjadi pemikiran teman-teman. Next. Kemudian standar Puskesmas dan ketenagaan ini masuk ke dalam 1.3 nanti untuk yang direvisi. Jadi ini nanti untuk mempermudah teman-teman di Puskesmas hanya mindahin untuk penyimpanan saja. Next. 23 untuk kegiatan pengelolaan Puskesmas dan ini keuangan, ini akhirnya tadinya nggak ada, kita adakan lagi manajemen keuangan. Tentang pengelolaan Puskesmas masuk ke 1.2, dan kewajiban yang tadinya di bab 2 masuk ke 1.1 karena dia terkait dengan perencanaan dan akses Puskesmas. Next. Untuk kontrak pihak ketiga itu tidak ada. Pemeliharaan sarpras ini masuk ke dalam MFK. Tadi yang 26 masuk ke 1.4 dan ini yang baru. Tadi dosa baru yang masuk ke dalam standar akreditasi. Jadi ada elemen terkait dengan pembinaan dinas kesehatan kabupaten kota terhadap Puskesmas yang dilihat sejauh mana pembinaan sudah dilakukan. Next. Untuk di bab 3 tadinya di yang 9 bab terkait dengan program mutu ini masuk ke 51 dan 52 untuk manajemen risiko yang tadinya hanya permukaannya saja, ini lebih detail lagi. Kemudian audit internal dan tinggal manajemen ini tadinya di bab 3 masuk ke 1. Next. Kemudian untuk bab 4 dan 5 ini akan masuk ke bab 2. Untuk bab 6 ini sebagian ada di bab 1 tapi juga terkait indikator kinerja dan mutu masuk ke bab 5. Yes. Bab 4, 5, 6 ini masuk ke bab 2. Jadi totalnya tadinya adalah UKM itu 183 menjadi 94. Next. Tentang kebutuhan upaya ini tadi ya di bab 4 masuk ke bab 2 1. Akses ini masuk ke bab 2. Kemudian terkait organisasi untuk UKM ini masuk ke bab 2 28. Yes. Nah, bab 5 keseluruhan dari tanggung jawab pengelolaan UKM, pengorganisasian sampai hak dan kewajiban sasaran ini masuk ke bab 2. Next. Untuk perbaikan kinerja UKM ini masuk ke bab 5 terkait dengan mutu dan manajemen resiko. Nah, ini adalah tambahannya. Ada PISPK, UKM esensial dan UKM pengembangan. Next. Bab 7 dan 8, 9 itu kan semuanya ada yang bergabung bab 3, ada yang bergabung di bab 5. Next. Jadi secara total tadinya UKP 391 ini menjadi 42 untuk yang ini untuk yang UKP tadi yang UKM. UKP ini tadinya 391 menjadi 42 dan UKP ini adalah relatif yang tidak ada yang baru sama sekali. Kami hanya menggabungkan saja. Kemudian mengurutkan alurnya dari pendaftaran sampai pasien keluar. Keluarnya apakah keluar di rujuk atau keluar di farmasi. Jadi ini yang bab yang paling tidak banyak perubahan. Jadi ibarat kata nanti yang bab 3 bisa jadi diawali dengan assalamualaikum lalu waalaikumsalam. Udah kan? Sama kan? Ya udah waalaikumsalam gitu. Oke, next.
Untuk yang di bab 7 tadinya, ini masuk ke bab 3. 7 dan 8 ini nanti akan masuk ke bab 3. Next. Ini 8, ini juga masuk nanti ke bab 3. Nah, terkait lingkungan ini nanti akan masuk ke MFK. Perencanaan tenaga ini nanti masuk ke bab 1 tentang manajemen sumber daya. Next. Untuk bab 9 keseluruhan ini akan masuk ke bab 5. Dan terkait SKP ini tadinya, nah ini juga setelah kita baca kembali gitu, kita konsultan SKP tadinya SKP kelima terkait dengan pembersihan tangan itu kita gabungkan ke PPI supaya tidak redundant. Ternyata ada masukan kalau cuma 5 namanya bukan SKP, karena SKP ada 6. Sehingga tambah lagi di 53 elemen penilaian tentang cuci tangan kita masukkan kembali, kemudian supaya tidak redundant di PPI kita kaitkan tentang sarana prasarana kebersihan tangan. Tapi bagaimana kebersihan tangannya kita masukkan ke SKP 5. Next. Dan ini adalah tambahannya full PPN. Ada 5 program prioritas nasional, gizi, KIA, imunisasi dan penyakit TB dan penyakit tidak menular. Kita masukkan semuanya ke dalam satu program untuk bisa mendongkrak pencapaian program prioritas nasional. Next. Untuk yang tentang mutu ini akan masuk keseluruhannya ke bab 5 dan ini full banyak yang baru. Dari bagaimana program peningkatan mutu, indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas puskesmas, indikator mutu unit pelayanan, manajemen resiko, bagaimana identifikasi resiko sampai penanganan resiko, kemudian sampai ke PPI-nya. Next. Sehingga kalau secara keseluruhan rangkuman itu di bab 1 102 elemen penilaian, dia ada 7 standar. Yes. Di bab 2-nya itu 94 elemen penilaian, ada 8 standar, ini terkait dengan UKM secara keseluruhan. Next. Di bab 3-nya itu 42, standarnya 10, ini terkait dengan UKP dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar. Next. Kemudian bab 4 program prioritas nasional ini paling sedikit TP-nya 34, standarnya ada 5. Next. Untuk bab 5 itu 56 elemen penilaian, standarnya ada 5. Next. Nah, ini adalah beberapa hal yang baru, apa aja sih gitu. Di bab 1 itu adalah tentang kepuasan pegawai. Pengelolaan dilema etik. Dilema etik kalau selalu tadinya saya berpikir kalau di rumah sakit gampang. Orang yang dalam kondisi koma dengan alat penunjang hidup, lalu keluarganya minta untuk dicabut alatnya. Itu dilema etik. Antara kita sebagai profesional dokter yang tetap harus menyelamatkan nyawa atau permintaan keluarganya untuk mencabut alat tersebut. Nah, lalu dilema etik seperti apa yang dihadapi di puskesmas? Banyak ternyata. Itu misalnya adalah terdapat diagnosis dari pasien ternyata dia positif HIV. Lalu pasien tersebut minta dirahasiakan dari keluarganya sementara dia punya istri. Nah, itu adalah dilema etik. Kalau enggak dikasih tahu istrinya, ada kemungkinan istrinya kena dan harus diterapi. Kalau dikasih tahu, rahasia pasien. Itu adalah dilema etik. Bagaimana menghadapi dilema etik? Imunisasi, vaksin,
antara keyakinan keagamaan yang nggak boleh vaksin dengan bagaimana profesional kita sebagai dokter yang supaya tidak ada penularan penyakit. Itu adalah dilema. Jadi apa yang harus ditangani, bagaimana pengelolaannya di puskesmas. Kemudian MFK, lalu tadi peran dinas kesehatan kabupaten kota dalam membina puskesmas. Next. Di bab 2 ini adalah ada yang baru terkait UKM esensial, pengembangan dan bagaimana supervisinya. Next. Bab 3, nah ini tidak ada yang baru. Jadi benar-benar assalamualaikum waalaikumsalam. Hanya sedikit saja beberapa tambahan-tambahan di bab 3. Next. Untuk bab 5, bab 4 ini terkait dengan program prioritas nasional, ini full baru, tapi ini ada kaitannya dengan bab 2. Jadi bab 2 dan bab 4 ini saling terkait. Next. Yang bab 5 ini full program mutu sampai dengan PPI. Nah, terkait dengan ini yang ingin kami sampaikan sekarang, mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah disosialisasikan oleh teman-teman dari Jentosmas tentang pasteurisasi di dalam pelayanan klinik. Nah, kami di dalam akreditasi kami membuat standar sesuai dengan program yang masih legal, yang masih ditetapkan. Jadi kami sesuai dengan Permenkes 43. Nah, kalau Permenkes 43 nanti direvisi, otomatis standar yang ada harus mengikuti revisi dari 43. Jadi kalau nanti terdapat kehebohan gitu, untuk sementara kami tetap sesuai dengan yang ditetapkan, peraturan yang masih ada. Ini next. Dan ini tadi yang sudah saya sampaikan, Kemenkes tentang standar akreditasi puskesmas ini nanti akan kami lengkapi dengan Kepdirjen tentang instrumen. Next. Dan dalam instrumen ini nanti seperti ini, elemen penilaiannya apa, R-nya apa, D-nya apa, O, D, S. Kalau S-nya nggak ada, berarti kosong. Atau nanti R-nya nggak ada, berarti dia kosong. Jadi karena keberagaman kita tidak menginginkan adanya perbedaan supaya dan memahami, kita coba untuk membuat instrumen. Yes. Sehingga simpulannya ini kita akan maju kan kalau Permenkes RPMK akreditasi sudah ditetapkan, ini baru maju dan ini sudah siap. Sekarang sedang jalan-jalan perbalnya ke seluruh eselon 1. Jadi pada dasarnya draft ini sudah ada di hukum, sedang jalan-jalan di seluruh eselon 1. Nanti apabila ada masukan-masukan mungkin akan ada penambahan atau pengurangan. Mungkin itu secara overview dari standar akreditasi puskesmas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.